Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami juga sudah menghubungi baik itu pihak BIN, Badan Intelijen Negara, maupun juga BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, untuk bisa terlibat juga dalam perbincangan ini, juga memberikan keterangan secara pasti, mengkonfirmasi isu yang beredar. Tapi memang hingga saat acara ini diadakan ataupun juga diskusi ini berlangsung, belum ada perwakilan dari kedua badan tersebut yang bisa bergabung. Langsung saja mungkin menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan sebelum jeda, Pak Reza, adakah hubungannya dengan konflik Laut Cina Selatan sebenarnya? Ini tergantung dari untuk menjawab ini kita harus masuk ke dalam ya, bagaimana Cina melihat diri dan melihat lingkungan. Cina melihat dirinya sebagai pusat dunia itu satu. Kemudian jadi negara-negara sekitarnya siapapun juga itu masuk kategori periferi, pinggiran saya. Untuk itu mereka harus sowan ke saya secara teratur, tidak pernah menentang dan memberikan perkiraan pembangunan masa depan yang sesuai dengan irama saya. Kemudian itu satu. Kemudian juga kalau kita menelusuri literatur klasik Cina yang ditulis oleh Sun Tzu, itu salah satu bukunya yang berjudul The Art of War itu mengatakan, ketahuilah dirimu sepenuhnya, dan ketahuilah pula pihak lain sepenuhnya, dan Anda sudah memenangkan setengah dari sebuah peperangan. Jadi dari cara berpikir ini ya saya berpikir para kelompok panda tersebut juga mungkin mewarisi nilai-nilai luhur Cina dan berpikir ya mereka harus tahu negara lain. Apakah nanti hasilnya dioper kepada pemerintah mereka saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini merupakan suatu kerugian besar kalau pikiran kita sudah diketahui orang, hati kita diketahui lawan, kemudian komunikasi kita dan pola-pola hubungan kita diketahui lawan, itu kerugian yang luar biasa. Baik, Pak Ruby, mungkin terakhir tadi sempat menyinggung ada yang kurang optimal sebenarnya dari keamanan cyber kita. Silakan, Pak. Ya, jadi kita kalau merujuk insiden-insiden terkait keamanan IT di instansi pemerintah belakangan ini, jadi berita yang walaupun belum terkonfirmasi benar tadi tetap perlu dikhawatirkan dan dipastikan kejadiannya. Nah, hal-hal tersebut itu bisa terjadi dikarenakan kurang optimalan pengamanan IT security di masing-masing instansi pemerintahan. Tapi saya cukup kaget sih kalau memang benar terjadi peretasan juga di lembaga intelijen kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak benar-benar terjadi. Nah, apa yang belum optimal itu adalah simpelnya jatuhnya gini, data-data pribadi masyarakat yang mestinya jauh lebih mudah diamankan di masing-masing instansi pemerintah. Kita sama-sama tahu sudah sering terjadi kebocoran. Satu, misalnya di BPJS, seluruh data pribadi warga negara kita muncul di data BPJS yang bocor dan diperjualbelikan. Kedua, data di KPU pernah juga bocor. Lalu yang terakhir ada kejadian NIK sama sertifikat vaksin presiden kita juga bocor. Nah, melihat merujuk dari itu semua, informasi atau berita terkait peretasan 9 kementerian dan 1 lembaga intelijen ini benar-benar perlu diperhatikan dengan seksama, apalagi kita sudah memiliki sebuah badan yang khusus di bidang ini, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, kita harapkanlah BSSN maupun juga Kominfo berserta seluruh instansi pemerintah itu benar-benar bisa memprioritaskan, mengamankan hal-hal atau data-data yang kritikal atau di infrastruktur yang kritikal di Indonesia. Baik, Pak Ruby Alamsyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Tengku Risasa juga terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di sini.